Wasani utawi kang kaping pindho iku an-niyatu niyat. Wajah. Rabi'u utawi kang kaping papat iku mashul yadaini ngusap tangan loro. Iku mashul yadaini ngusap tangan loro ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku at-tartibu tertib. Kita sekarang membahas tentang tayammum. Tayammum itu secara bahasa adalah al-qasdu. Napa? Al-qasdu. Wonten bab-bab fikih niku setidaknya seingat kula ada dua bab yang artinya al-qasdu. Yang pertama adalah tayammum, tayammama yatayammamu tayammuman. Yang kedua haji. Haji terambil dari hajjah, artinya sami al-qasdu, sengaja, menyengaja, bermaksud. Makanya wonten syair Arab yang masyhur, tayammamtukum lamma faqadtu ulin nuha wa man lam yajid ma'an tayammama biturbi. Tayammamtukum lamma faqadtu ulin nuha. Aku sengaja datang kepadamu ketika aku tidak menjumpai seorang pintar pun. Wa man lam yajid ma'an, barang siapa yang tidak mendapati air maka dia tayamum dengan debu. Jadi secara syariat, secara lughah ngapunten, tayamum itu adalah al-qasdu. Secara syariat napa? Secara syarak isalut turabi ilal wajhi wal yadaini biniyatin makhsusah, yakni mendatangkan debu ke wajah dan kedua tangan dengan niat yang khusus. La tayammum niki teng Quran niku terulang 2 kali nek mboten lepat. Yang pertama di surah An-Nisa ayat 43, yang kedua di surah Al-Maidah ayat 6. Nek ngiling-ngiling 436 yang biasanya berkaitan dengan masalah wudu, karena tayammum niki sebagai pengganti daripada wudu atau sebagai pengganti daripada hadas besar. Tetapi tayammum niku mboten menghilangkan hadas, nggih. Diingat-ingat, tayammum itu tidak menghilangkan hadas. Beda dengan wudu. Kalau orang hadas kecil kemudian wudu, hadasnya hilang. Tapi kalau tayammum mboten, orang punya hadas kecil mau wudu ndak ada air kemudian tayammum, apakah hadasnya hilang? Tidak. Tetapi tayammum itu menjadikan orang itu boleh sholat meskipun dengan hadas, nggih. Makanya niat tayammum niku mboten bareng nawaitu tayammuma li raf'il hadasil asghar, mboten sah. Jadi ingat-ingat nggih, niat tayammum dengan nawaitu tayammuma li raf'il hadatsil asghar atau li raf'il hadatsil akbar, tayammumnya tidak sah. Karena kenapa? Tayammum itu tidak menghilangkan hadas, tetapi tayammum itu menjadikan orang itu boleh sholat meskipun dengan hadas.
Kemudian wonten setunggalipun riwayat tentang masalah tayamum niku disyariatkan ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten setunggalipun riwayat dados wonten setunggalipun dinten Kanjeng Nabi niki pulang dari medan perang. Lah ketika perjalanan pulang menuju Madinah, salah satu perhiasan nek mboten lepat niku kalunge ibunda Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha niku ical. Kalung itu kalung bagus, kalung mutiara. Sehingga karena hilang kemudian dia wadul kepada Kanjeng Nabi. Lah Nabi niku saking sayange, saking cintai kali Sayyidatuna Aisyah niku sampai beliau memerintahkan pasukan untuk berhenti. Sik mandek kita berhenti di sini. Kemudian beliau memerintahkan beberapa prajurit untuk mencari kalung itu. Sampai berjam-jam tidak ketemu. Dan itu kejadiannya di malam hari. Sampai kemudian sepertiga malam yang terakhir kalung itu baru ketemu. Ampun mepet waktu subuh. Lah ketika mepet waktu subuh niku kemudian sahabat tadi mepet waktu subuh kalungan niku nembe kepanggih. Terus sahabat niku kata sing gerundel. Ini gara-gara kalung ini sampai pasukan terlambat pulang ke Madinah, padahal saat itu mereka berhenti di tempat yang memang tidak ada air, akan sulit mencari air, sedangkan bekal air itu sudah habis, sehingga mau wudhu mboten saged. Lah sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang mendengarkan gerutuan dari pasukan muslim, dari sahabat-sahabat yang lain, kemudian mendatangi Sayyidatuna Aisyah yang saat itu ternyata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku tertidur di pangkuan Aisyah. Lalu kemudian Abu Bakar, karena Aisyah itu kan putri Nabi ambek, disampaikanlah gerutuan dari sahabat-sahabat yang lain itu, tapi dengan pelan karena takut mengganggu tidur Kanjeng Nabi. Sampai saat itu kemudian Aisyah merasa sedih dan kemudian turunlah ayat ini di dalam surah Al-Maidah niku. Jadi pertama perintah berwudu ketika akan sholat, yang ditutup fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Ketika engkau tidak mendapatkan air, maka tayammumlah dengan debu atau dengan debu yang baik. Lah itu ayat itu versi riwayat niki turun berkaitan dengan Sayyidatuna Aisyah. Artinya apa? Banyak sekali atau beberapa ayat itu turun disebabkan oleh Sayyidatuna Aisyah, yang itu menunjukkan kemuliaan dan ketinggian derajat beliau. Wa syar'an isalut turab, secara syariat tayamum itu adalah mendatangkan debu ke wajah dan kedua telapak tangan dengan niat yang khusus. Terus tayamum niku ikhtisar di dalam kitab-kitab fikih niku disebutkan bahwa ada sekitar 4 hukum tayamum. Yang pertama, tayamum itu ada kalanya hukumnya wajib. Contohnya apa? Ketika panjenengan menggunakan air yang itu kemudian berefek atau menyebabkan kehilangan nyawa. Terus wonten tiyang sakit, wonten air, tapi kata dokter jangan menyentuh air. Karena kenapa? Kalau air itu Anda sentuh, Anda mandi atau Anda berwudu, maka dikhawatirkan Anda akan kehilangan nyawa karena mungkin sakitnya parah. Nah, dalam kondisi demikian tayamum itu wajib. Hukum yang kedua, tayamum itu ada kalanya mubah. Contohnya nopo? Seumpama tiba waktu sholat, jenengan sehat,
bisa berwudu. Tetapi air, untuk mendapatkan air itu harus dengan beli. Lah ternyata karena mungkin saat itu kondisi sedang musim paceklik, yang mana air itu sulit didapat, akhirnya air itu harganya tinggi, atau istilahnya aktsar min tsamanil mithl, lebih tinggi daripada harga pasaran. Seumpama wonten galon nggih, galon niku sak galon biasa piro? Pinten regane? 4.000. Galon gede niku lho, galon. Katakan 4.000. Saat itu untuk mendapatkan air itu harus beli galon itu. Tetapi harganya ternyata tidak 4.000 tetapi 100.000. Lah itu namanya lebih tinggi dari harga pasar. Maka dalam kondisi demikian panjenengan boleh bertayamum. Tetapi hukumnya itu boleh saja, tidak wajib. Yang wajib yang pertama tadi, atau semisal di awal waktu tidak ada air, tetapi ada dhon di pikiran panjenengan, ada kemungkinan besar di akhir waktu itu ada air. Kemungkinan besar saja, bukan pasti ada, ndak. Ada dhon, ghalabatul dhon yang kuat di akhir waktu itu akan ada air. Lah dalam kondisi demikian bagaimana? Yang sunnah panjenengan mengakhirkan sholat sampai akhir waktu, tetapi Anda di awal waktu boleh tayamum. Kemudian ada lagi hukum tayamum niku makruh, mengulang-ulang tayamum niku makruh. Ada kalanya hukum tayamum itu haram tapi sah. Contohnya napa? Tayamum dengan debu curian. Tayamum dengan debu curian itu haram tapi sah. Ada kalanya haram tapi tidak sah. Semisal dalam kondisi sakniki, dalam kondisi sakniki ada air, jenengan yoga loro, enggak ada uzur, kemudian tayamum, maka hukumnya bagaimana? Selain haram juga tidak sah. Asbabut tayamum, sebab-sebab tayamum itu ada 7, dinazamkan oleh para ulama. Faqdun yakni ketiadaan air. La faqdun itu ada kalanya dimaknai ketiadaan air atau ketidakmampuan dalam menggunakan air. La ketiadaan air niku ada kalanya hissi itu memang air enggak ada. Terus tiang niku nek safar nggih, nek safar biasanya kan gantian banyu. Lah gantian banyu niku caranya ya nopo kalau mau wudu? Yang pertama nyari di teman-temannya ada enggak? Kalau di teman-temannya tidak ada, kemudian nyari lagi di jarak yang kurang lebih 150 meter. Lah niku namanya haddul ghauth. Al-ghauth itu kan memanggil, meminta pertolongan. Jadi tiang niku kalau berteriak minta tolong kurang lebih dari jarak 150 meter itu kan kedengaran. Maka jenengan harus nyari terlebih dahulu. Kalau 150 meter ternyata enggak menemukan, lah niku langkah berikutnya, kalau ada kemungkinan besar atau yakin di radius 2 kilo atau 3 kilo itu ada air, maka harus menempuh itu. Dan niku namanya haddul qurb. Jadi kalau tidak salah niku batasnya maksimal usaha untuk mencari air selama di tempat itu memang biasanya ada air nggih. Itu sekitar 4 kilo nek mboten lebat. Lah baru, tetapi kalau di tempat yang memang ndak ada air ya sudah tidak mencari air. Lah ketiadaan air itu ada kalanya mahis, air itu tidak ada. Atau ada kalanya faqdul ma'iku syar'i, yakni tidak ada air secara syar'i. Artinya apa? Air itu ada, tetapi ada sebab-sebab yang menjadikan kita tidak bisa menggunakan air. Contohnya niki ngeriyon jenengan di radius 30 meter ada rumah tetangganya punya air, tetapi mau keluar ada binatang buas. Lah itu namanya faqdul ma', ketiadaan air secara syar'i. Niki kadang rinciannya. Kemudian wa khauf, lah itu tadi
wedi. Ya, khauf itu masuk di faktun tadi, faktul ma syar'i. Kemudian hajatun, hajatun itu ada air tetapi ada makhluk hidup yang dimuliakan yang lebih membutuhkan air. Jadi mau wudu ada air sedikit, kalau kita gunakan air itu maka ada hewan yang meninggal atau manusia atau teman kita yang meninggal. Lah itu bagaimana? Ya harus kita berikan ke teman kita yang kehausan tadi. Idlaluhu, kehilangan air. Jadi di dalam kondisi safar ternyata airnya hilang. Kemudian maradun, maradun yasyuk, sakit yang berat. Lah sakit niki macam-macam. Wonten sakit niku kan nemen nggih. Wonten sing nemen banget nggih. Nemen banget itu artinya kalau jenengan tayamum mati. Nah, dalam kondisi demikian bagaimana? Wajib bertayamum. Atau ada sakit itu yang nemen ya, tetapi tidak sampai level yang pertama tadi. Lah niki contohnya nopo? Seumpama jenengan menggunakan air, jenengan sakit seumpami nggih. Jenengan sakit, seandainya menggunakan air maka sakitnya akan semakin parah. Atau seandainya menggunakan air maka lambatnya akan semakin lama, sembuhnya akan semakin lambat. Atau ketika menggunakan air akan timbul bekas pada tubuh kita. Contohnya mungkin sakit kulit nih, jari dokter ojo nyentuh air. Lah kemudian kalau kita menyentuh air, sakit kita akan bertambah, muncul bercak hitam dan sebagainya. Lah dalam kondisi demikian seseorang itu boleh bertayamum. Niki namanya mahdzurut tayammum. Mahdzurut tayammum. Kemudian jabirah, ada perban. Bab masalah jabirah niki agak rumit nih, agak rumit. Lah itu nek guru kula riyen dawuh masalah jabirah dalam fikih niku termasuk tanjakan fikih, aqobatul fiqh nggih. Aqobatul fiqh, jadi tanjakan fikih. Jadi memang bab itu sangat sulit dipahami. Karena nanti terkait juga dengan masalah qadha dan sebagainya. Maka insyaallah di lain kesempatan kita bahas wajarah dan luka. Kemudian syarat tayamum itu ada berapa? Ada 12. Ayyakuna biturabin, yang pertama dengan debu atau tanah yang berdebu. Wa ayyakuna biturabin, yang pertama dengan debu. Lah bertayamum dengan debu niku termasuk nek mboten lepat khususiyat, kekhususan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus semua tanah itu suci, semua tanah itu suci, dan semua tanah bisa digunakan untuk tayamum. Sebabnya kenapa demikian? Wonten, kalau tidak salah saya pernah baca di kitab I'anatut Talibin, niku disebabkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dilahirkan, maka yang namanya bumi niku seweneng. Terus ketika Kanjeng Nabi niku lahir, bumi itu bersuka cita. Tidak hanya bersuka cita, bumi itu kemudian menampakkan kegembiraan, tanahnya menjadi subur, bunga-bunga bermekaran. Lalu kemudian bumi niku napa nggih? Membanggakan diri kepada langit. Dia berkata kepada langit, wahai langit, lihatlah bahwa di atas permukaanku dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tercipta dari tanahku. Beliau akan sujud di atas punggungku, kata bumi. Beliau akan sujud di atas punggungku. Beliau akan berjihad di atas permukaanku. Kemudian nanti ketika Nabi Muhammad wafat, beliau akan dimakamkan atau dikuburkan di dalam tanahku. Lah niku bumi seweneng.
Sewenang sampai dia membanggakan diri karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di atas permukaannya. Lalu berkat itulah kemudian bumi menerima hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hadiahnya? Bahwa seluruh bumi itu suci, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, beliau dawuh, ju'ilatil ardu masjidan wa tahuran, dijadikanlah bumi seluruhnya sebagai masjid, artinya sebagai tempat bersujud dan suci dan mensucikan. Nah, nikulah akhirnya karena saking senangnya dengan kelahiran Nabi Muhammad sampai kemudian Allah menganugerahkan semua tanah itu suci dan semua tanah itu bisa digunakan untuk bersuci, yakni tayamum. Lah setelah disombongi oleh bumi, sombong dalam arti membanggakan diri bumi tadi karena kelahiran Nabi Muhammad, langit niku terus wadul kali Gusti Allah. Ya Allah, masa hanya bumi saja yang engkau anugerahkan sesuatu yang besar karena kelahiran Nabi Muhammad yang berada di atasnya. Maka langit niku pengen merasakan hadiah yang besar sebagaimana bumi menerima hadiah dari Allah karena kelahiran Nabi Muhammad. Lalu karena itulah kemudian, karena langit itu berdoa kepada Allah agar bagian dari langit itu bisa dikunjungi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah itulah yang kemudian menjadi sebab Nabi di Isra Mi'raj. Lah karena Nabi sudah Mi'raj ke atas langit, bahkan ke atas langit 7, lah sehingga kemudian dia bisa membusungkan dada ke bumi. Loh, aku ya bodoh-bodoh pernah dikunjungi oleh Nabi Muhammad. Wa ayyakuna turabu tahiran, dan tanah yang digunakan untuk tayamum atau debu itu harus suci, tidak mutanajis. Wa alla yakuna musta'malan, tidak musta'mal, artinya bukan debu yang habis digunakan untuk bertayamum. Wa alla yukhaditahu daqiqun wa nahwu, tidak bercampur dengan tepung atau semisal, jadi murni debu, murni tanah yang berdebu. Nek wonten tanah berdebu kemudian tercampur kapur, tercampur campuran lain, gelepung dan sebagainya, maka tidak bisa digunakan untuk tayamum. Wa ayyaqsidahu, dan menyengaja tanah atau debu itu memang sengaja digunakan untuk bertayamum. Okay. Sengaja ini maksudnya seumpama panjenengan ingin tayamum, aku tayamum nang ndirek nang kono, pakai debu yang mana? Oh iku lah, Anda sengaja menuju debu itu untuk Anda gunakan untuk bertayamum, itu termasuk daripada syarat tayamum. Lah ada ndak contohnya yang tidak menyengaja debu digunakan untuk tayamum? Seumpama panjenengan meneng-menengan moro keterak angine banyak debu. Biasa nek teng Arab niku kan sering ngoten nggih. Lah niku kan jenengan mboten menyengaja debu digunakan untuk tayamum. Debu itu tiba-tiba datang. Lah itu tidak sah tayamum dengan debu tersebut. Karena kenapa? Tidak ada unsur kesengajaan menggunakan debu itu untuk tayamum. Wa ayyajtahida fil qiblati qablah, yakni berijtihad untuk mencari kiblat sebelumnya. Ini termasuk daripada syarat. Tetapi teng mriki teng catatan kaki niku wonten khilaf antara Ibnu Hajar dan Imam Romli. Kalau menurut Imam Romli langsung saja tayamum, tidak perlu menunggu mencari arah kiblat. Wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqt, tayamum itu harus dilakukan atau syaratnya diantaranya adalah setelah masuk waktu sholat. Seumpama jenengan tayamum untuk sholat zuhur, maka tayamum itu hanya sah dilakukan setelah masuk waktu zuhur. Jenengan tayamum untuk sholat asar, maka tayamum itu hanya sah digunakan setelah masuk waktu asar. Lah nek teng fikih niku wonten namine al-ghaz. Al-ghaz niku teka-teki. Al-ghaz itu teka-teki.
Jadi ada orang itu bertayamum sebelum masuk waktu sholat tapi sah. Ini dicontohkan oleh para ulama, seumpama jenengan kebablasan sholat subuh, kepadangan gitu. Lah ketika masuk sebelum zuhur, sebelum masuk waktu zuhur, jenengan bertayamum untuk tujuan mengqadha sholat subuh. Setelah Anda bertayamum, belum melakukan sholat subuh, qadha subuh, kemudian masuk waktu zuhur, apakah tayamumnya boleh digunakan untuk sholat zuhur? Boleh gitu. Dalam contoh niku. Wa ayyatayammama likulli fard, hendak dan tayamum untuk satu fardu, maksudnya fardu ain nggih. Terus dalam masalah niat, nah, dalam masalah niat niku wonten, dalam masalah niat tayamum niku wonten 3 level ibadah. Yang pertama fardu ain. Jadi orang kalau tayamum untuk melakukan sholat fardu, maka tidak boleh digunakan untuk 2 fardu, harus 1 fardu. Boleh digunakan untuk 1 sholat fardu dan sunnah-sunnah lainnya. Okay. Kemudian level yang kedua adalah level sunnah dan fardu kifayah. Ketika panjenengan sholat tayamum untuk sholat jenazah, okay. Sholat jenazah ini kenapa? Fardu kifayah kan, okay. Maka tayamum itu hanya boleh dilakukan untuk sholat jenazah dan sunnah-sunnah lainnya, tidak boleh digunakan untuk sholat fardu, karena niat di awal untuk fardu kifayah atau sunnah. Difahami ya? Terus jenengan niat tayamum, nawaitu at-tayammuma listibahati sunnatis shalah, untuk melakukan sholat sunnah, maka tidak boleh digunakan untuk sholat fardu. Nah, level yang ketiga niku tayamum untuk melakukan amalan-amalan sunnah seperti membaca Al-Quran. Maka saat itu tayamum tersebut hanya boleh digunakan untuk melakukan amalan-amalan sunnah tersebut, tidak boleh digunakan untuk melakukan sholat fardu atau sholat sunnah. Jadi ada 3 tingkatan. Wa faqdul ma nika wau, ketiadaan air, wa adamul maksiat, dan tidak ketika orang itu safar tujuannya bukan karena safar maksiat, sebagaimana wonten kaidah fikih niku napa, ar-rukhas la tunatu bil ma'asi, rukhsah syariat itu tidak boleh dikaitkan dengan kemaksiatan. Jenengan safar, nah safar ndak ada air, semestinya boleh untuk bertayamum. Tapi kalau di awal safarnya itu untuk bermaksiat, contohnya apa? Safar untuk nang diskotik lah. Berangkat dari rumah tujuannya nang Las Vegas. Tujuannya apa? Agar di sana bisa masuk diskotik, ngefly katakanlah, atau menyewa perempuan lah, seumpama niki. Lah niki kan tujuannya pun mboten saya. Lah di tengah jalan ternyata mau wudu enggak ada air, apakah boleh tayamum? Tidak boleh. Contoh nggih aja dipraktekno. Kemudian fardu tayamum ada 5. Yang pertama naqlut turab. Naqlut turab, memindah debu. Jadi yang pertama tadi syarat tayamum adalah menyengaja debu untuk digunakan tayamum, niku syarat nggih. Tapi kalau naqlut turab, debunya sudah ada. Debunya sudah ada, kemudian tangan ditempelkan. Lah, niki namanya kemudian dipindah ke mengusap wajah. Lah, niat itu dilakukan ketika memindah ini sampai ketika mengawali usapan wajah. Nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalat, seumpami aku niat untuk, jadi dalam hati mengatakan aku niat untuk tayamum agar diperbolehkan melakukan sholat fardu zuhur. Nah, gitu. Yang ketiga mengusap wajah, mengusap wajah. Wajah seperti ini saja. Buatan usah roto-roto. Tayamum itu beda dengan wudu. Kalau wudu harus presisi, antara tempat tumbuhnya rambut sampai bawah dagu. Nek tayamum mboten, cukup ngeten mawon. Ndak harus rata.
Engko nek jenengan tayamum kepingin roto balak-balik di ngeten cek roto, apa cek roto? Justru itu makruh nggih, makruh. Kemudian yang keempat mengusap kedua tangan beserta kedua siku. Pripun? Ngeten nggih. Sret. Nah. Pun. Yang kelima tertib, jadi tidak boleh dibalik. Seumpama mengusap kedua tangan dulu baru wajah, maka tidak sah. Ai hadza utawi iki kilabab iku sunanu tayammum martelaaken pira-pira sunnah tayammum. Sunanu tayammum itu utawi pira-pira sunnah tayammum iku katsiratun akeh. Iku katsiratun akeh minha. Maca kitab fikih niku nek wonten papane niku eco. Nah niki jenengan kula ngomong mbok paham ora nggih. Sunanut tayammumi iku katsiratun akeh minha iku setengah saking katsira as-siwaku utawi siwak. Dados sunnah. Jadi sunnah tayammum niku banyak. Jadi kaidahnya setiap yang disunnahkan wudu itu umumnya juga disunnahkan untuk tayammum kecuali taslits. Taslits itu mengulangi 3 kali. Nek tayammum kemudian diulang 3 kali malah makruh. Atau takhlilul lihya, menyela-nyelai jenggot. Nah, nek tayammum niku mboten disunnahkan itu. Mungkin nek jenggote disela-sela ingin napa? Tanahe atau debunya ini masuk ke dalam jenggot malah repot nanti. Wa tasmiyatu lan maca bismillah. Jadi yang pertama siwak, yang kedua membaca bismillah, wa taqdimul yumna lan dinginaken anggota tengen al yusra ing atase anggota kiwa. Mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Wal muwalatu lan nuli-nuli, artinya berturut-turut secara segera. Tidak terpisah waktu yang lama antara mengusap wajah dengan mengusap kedua tangan. Wa takhfifut turabi lan nipisaken lebu, nipisaken debu minal kaffaini saking epek-epek loro. Atau setelah memukulkan tangan ke kedua tangan ke debu, ojo langsung diusap nang wajah panjenengan. Rusuh nggih. Ketika mengambil debu menempelkan seperti debune sik wake langsung diusapkan. Jangan. Sunnahnya ditipiskan dulu agar debu-debu yang agak besar itu rontok dulu. Setelah tipis baru digunakan untuk tayammum. Wa kullu malan saben-saben perkara yumkinu kang kongang apa maji'uhu nekanima min sunanil wudu'i saking pira-pira sunnah wudu ghairat tathlithi sakliyane ngaping teluni. Jadi segala kesunahan wudu itu umumnya juga kesunahan tayammum, kecuali tatslits mengulang sampai 3 kali. Niku tidak disunnahkan dalam tayammum. Ai hadza utawi iki labab iku makruhatut tayammumi. Mertelaaken pira-pira perkara kang den makruhaken ing dalam tayammum. Iku makruhatut tayammumi mertelaaken pira-pira perkara kang den makruhaken ing dalam tayammum. Makruhatut tayammumi utawi pira-pira makruhe tayammum iku isnani ana loro. Rupane takrirul mashi, bolan baleni ngusap. Jadi tidak disunnahkan mengusap lebih dari 1 kali, bahkan kalau diulangi
makruh. Makruh niki biasanya terkait pengurangan pahala nggih biasanya. Wa taktsirut turabi lan ngakeaken lebu. Jadi memperbanyak debu, nah, semakin banyak ya semakin makruh. Nek terlalu banyak sampai nek digunakan isok kelilipan ya mungkin lebih dari makruh. Ai hadza utawi iki kilabab. Ai hadza utawi iki kilabab iku mubtilatut tayammumi. Mertelaaken pira-pira perkara kang batalaken tayammum. Mertelaaken pira-pira perkara kang batalaken tayammum. Mubtilatut tayammumi utawi pira-pira perkara kang batalaken tayammum iku katsiratun akeh. Iku katsiratun akeh. Minha iku setengah saking katsira al hadatsu utawi hadas. La tayammum niku kan bisa sebagai pengganti wudu, atau tayammum itu bisa sebagai pengganti mandi besar. Lah kalau tayammum itu sebagai pengganti wudu, maka tayammum itu juga batal kalau wudunya batal. Seumpama jenengan kate salat zuhur kemudian tayammum. Belum salat zuhur kemudian jenengan ngentut, maka itu batal. Tapi berbeda kalau tayammum itu sebagai pengganti mandi besar, maka perkara yang membatalkan wudu tersebut tidak membatalkan tayammum. Dan ini perbedaan nggih. Perbedaan tayammum sebagai pengganti wudu dan sebagai pengganti mandi besar. Al-had minha iku setengah saking katsira al hadatsu utawi hadas. Wariddatu lan murtad. Murtad itu membatalkan tayammum. Watawahhumul ma'i. Watawahhumul ma'i lan nyono wujude banyu kharijas sholati ing dalem jabane salat atau ketika salat belum dimulai. Dan niki rinciannya banyak niki nggih. Rinciannya banyak, termasuk ketika kemudian menduga adanya air dan sudah berada di tengah-tengah salat, lah itu juga nanti ada perincian lagi. Wal ilmu lan weruh biwujudil ma'i kelawan onone banyu wal qudratu lan kuwasa ala thamanihi ing atase regane ma. Jadi ada air dijual, dia mampu untuk membeli, tetapi kemudian dia tayammum, maka tayammumnya batal. Wa zawalul illati lan ilangi penyakit al mubihati kang menangaken atau wenangaken utawa menangaken illa fis salati, jadi penyakit atau sakit yang kemudian menyebabkan bolehnya tayammum niku kawan apa? Kalau kita menggunakan air sakitnya bertambah parah, atau kalau kita menggunakan air sembuhnya menjadi lambat, atau kalau kita menggunakan air napa? Akan menimbulkan bekas yang hitam, atau kalau kita menggunakan air akan ada kemanfaatan anggota tubuh yang rusak. Nah itu boleh dengan tayammum. Illa fi sholati kejaba ing dalam salat as-sakitati kang gugur bihi kelawan tayammum. Fi thalathi ing dalam telu al-akhirati kang akhir, wa haitsulan ing dalam wa haitsula hailah lan ing dalam sekirane ora ono perkara kang ngaling-ngalingi iku maujud fil arba'i ing dalam papat lil akhira maring kang akhir. Ai hadza utawi iki kilabab iku al haidu had.
al haidu iku al haidu haid ai hadza utawi iki kilabab iku al haidu martelaaken haid. Al haidu utawi haid lughatan ing dalam cara bahasa iku as-sayalanu milih, iku as-sayalanu milih. Wa syar'an ing dalam syara iku damu jibillatin getih kang bangsa watek, iku damu jibillatin getih kang bangsa watek. Yakhruju kang metu apa dam min aqsa rahimil mar'ati sangking poe rahime wong wadon, sangking poe rahime wong wadon ala sabili sihhati ing atase dalan sehat, ing atase cara sehat. Fi auqatin ing dalem pira-pira waktu maksusatin kang den tertentuaken. Wan nifasu utawi nifas huwa ya nifas iku adamu getih, al khariju kang metu, akibal wiladati ing dalem sakwise ngelahiraken, ai hadza iku utawi iki labab iku awwalu waqti imkanil haidi, iku awwalu waqti imkanil haidi kawitane waktu kongange haid, wa ghalibihi lan kaprai haid, wa akhirihi lan akhiri haid. Awwalu waqtin utawi kawitane waktu yumkinu kang kongang utawa kang mungkin apa antahido yen to haid fihi ing dalam waktu, sapa almar'atu wong wadon iku tis'u sinina songo 9 taun, qamariyatin kang bangsa qamariyah, takribiyatin kang bangsa kira-kira, wa ghalibuhu utawi kapraya haid iku 20 apane sanatan taune. Nggih, 20 nggih. Apane sanatan taune wala akhiran ora ono akhir iku maujud lahu kaduwe haid. Ai hadza utawi iki labab iku aqallul haidi. Luweh kitik-kitike haid wa ghalibuhu lan kaprai haid wa aktsaruhu lan akeh-akeh haid. Aqallul haidi utawi luwe kitik-kitike haid iku yaumun sedina, walailatun lan suwengi, wa ghalibuhu utawi kaprai haid iku 6 dina au 7 utawa 7 dina. Wa aktsaruhu utawi luwih akeh-akeh haid iku 15 apane yauman dinane. Ai hadza utawi iki labab iku aqallut tuhri wallahu a'lam bissawab. Masalah haid niki nek gawe wong lanang niku pripun nggih? Dados kula riyen teng pondok niku pernah belajar. Terus lali maneng. Terus belajar maneng,
lali maneh. Soalnya napa wong lanang niku mboten ngalami. Sing wedok ya gak ono sing takon nggih. Nek jare guru kula riyen, kiai kula riyen, apa kok wong lanang niku gak paham haid, masalah haid kebanyakan karena gak ngerti jeroane jarene. Tapi panjenengan sebagai santri nggih kedah paham. Iya nek engko bojone padha-padha santrine wis paham gak takon. Nek jenengan oleh jodoh sing wedok kok gak tahu nyantri ditakoni, "Mas iki ngene nek keluar 1,5 hari kemudian tidak bersambung niki ana embuh dak aku yo lali ae ngelang." Dadi nggih santri kedah paham. Nggih walaupun niku kadang sudah paham karena mboten ngalami akhirnya lali maneng. Insyaallah kawula terangaken di napa Jumat depan insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.